Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh masing-masing kita, terutama para duat ilallah, para pengabdi dakwah tarbiyah, ketika dakwah berkembang, ialah ar-rifqu fi dakwah wal hilmu fiha. Lemah lembut dalam dakwah ini, bersikap dewasa, sabar, bisa menanggung berbagai macam cobaan dan ujian dalam dakwah. Ini merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Arifqu wal lin fi dakwah, sikap lemah lembut, sikap santun dalam dakwah. Ini meliputi semua pihak. Arifqu wal lin bi umumil muslimin, sikap lemah lembut, sikap santun terhadap muslimin secara umum, terutama awamun nas. Mereka adalah ladang-ladang dakwah yang layak untuk mendapatkan ilmu. Orang-orang yang harus sikapi dengan lemah lembut, dengan kesantunan, dengan kelembutan, untuk ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Diharapkan bisa menerima dakwah dari hati yang paling dalam. Arifku bil awam, arifku bil jahil. Juga ikhwanatina azakumullah, arifku bersikap lemah lembut dan santun bil khusus kepada para ikhwah, para ikhwah ahlussunnah, ikhwah salafiyin, yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, muslimin yang punya komitmen berislam dengan sunnah, dengan sunnah, dengan paham salaf. Min babi aula, lebih-lebih lagi kita harus lemah lembut kepada mereka, santun kepada mereka, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan mereka, bersikap bijak, bersikap dewasa, bersikap lapang dada ketika ada hal-hal yang kurang patut pada mereka. Diperbaiki, dinasihati, diarahkan, dibimbing dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Sebab mereka teman seperjuangan, mereka teman-teman seakidah, teman-teman semanhaj, teman-teman satu prinsip, punya misi yang sama, prinsip yang sama. Dan ingat, mereka adalah manusia biasa, kadang khilaf, kadang salah, kadang alpa, kadang muncul tindakan atau ucapan-ucapan yang kurang patut. Maka kita dituntut lebih sabar menghadapi mereka, lebih lembut menghadapi mereka, diarahkan, dibimbing kepada perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Lebih khusus lagi, arifqu wal lin biman huwa qaribun minna, sikap lemah lembut dan santun terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan kita, baik kedekatan nasab, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, handai tolan kita, nasab kerabat kita,
Mereka juga orang yang sangat layak disikapi dengan santun, dengan lembut, didakwai dengan lemah lembut, dengan santun, dengan penuh kesabaran. Dikarenakan ada ilaqah nasabiyah, hubungan nasab. Orang yang paling berhak mendapatkan perjuangan ilmu kita, dikasih ilmu oleh kita, dikasih ujangan oleh kita, dikasih arahan oleh kita. Wahakadha al-aqrab fal-aqrab. Mungkin ada ilaqah, hubungan talaki ilmu. Dia adalah guru kita dulu, orang-orang yang pernah mengajari kita, mengajari huruf hijaiyah, mengajari tajwid, mengajari ilmu-ilmu dasar, apalagi mengajari ilmu-ilmu din secara meluas. Murid-murid kita atau teman-teman sahabat-sahabat kita, teman masa kecil, teman main, teman sekampung, apalagi teman karib yang merupakan sahabat karib kita. Barakallahu fikum. Orang-orang yang sangat karib ilaina, sangat dekat dengan kita, erat hubungan dengan kita, maka lebih khusus lagi mereka mendapatkan haqqur rifq wal lin. Lemah lembut, harus santun, tabah, sabar menghadapi berbagai macam kekurangan yang ada pada mereka. Rifqun walin. Barakallahu fikum. Rifqun fil qaul. Lemah lembut dalam berucap, tutur kata, dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan ujangan, menyampaikan arahan, menyampaikan bimbingan. Rifqun bil fi'il. Lemah lembut dalam tindakan, dengan tindak tanduk, santun dalam bersikap, lembut dalam berinteraksi, akhlak yang mulia dalam bergaul. Rifqun fil mauqif. Lemah lembut dan santun dalam menyikapi, sabar dalam menuntun, dalam mengarahkan. Dikarenakan mereka semua juga kita bukan yang maksum. Mereka adalah ladang-ladang dakwah awamun nas. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita secara perjuangan dan manhajiyah, juga secara nasabiyah dan hubungan-hubungan yang lain-lainnya. Ini khonamdinasakumullah sangat-sangat urgen, terutama di zaman sekarang ini, di era-era akhir ini. Ya, di zaman sekarang ini khonamdinasakumullah beda dengan era di tahun-tahun sebelumnya. Di masa-masa sebelumnya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu barangkali, ya masih di eranya kita sekarang ini, masih memungkinkan untuk menampakkan ketegasan, syiddah, sikap tegas, sikap keras. Namun di zaman sekarang ini barakallahu fikum, beda kondisinya. Ada undang-undang IT, ada undang-undang terkait dengan masalah kehormatan seseorang. Ini menjadi bahan pertimbangan. Banyak yang awam dalam perkara agama, banyak yang jahil dalam perkara bimbingan-bimbingan Islam. Bahkan di kalangan orang-orang yang punya komitmen berpegang teguh dengan sunnah, banyak di antara mereka yang kurang memahami prinsip-prinsip sunnah, prinsip salafiyah. Ketika ada penyikapan mauqif salafi, penyikapan salafi yang tegas, yang lugas, yang agak keras, yang ada pengingkaran, yang ada semakin jauh, yang ada yang menyikapi, yang disalahkan, yang salah dibenarkan, dibela. Kondisi berbeda. Belum lagi khonamdinasakumullah, al-sunnah huraba, asing. Al-sunnah aqalun nas, minoritas di banyak tempat. Barakallahu fikum. Sehingga poin yang satu ini sangat ditekankan oleh para ulama-una. Kun rafiqa, kun haliman, kun mutahammilan sabura. La takun aksah, la takun munaffira. Jadilah orang yang sabar,
Jadi orang yang bisa memikul banyak gangguan, hal-hal yang menyakiti, mutahammil, orang yang lemah lembut, orang yang santun, orang yang bisa mengontrol emosi, mengendalikan diri, penuh kesabaran, berjiwa lapang. Jangan jadi munafir. Jangan membuat orang lari dari dakwah ini dengan uslub dakwah yang kaku, yang keras, yang kasar, yang arogan, atau dengan tindakan-tindakan yang menyalahi etika, menyalahi akhlakul karimah, tindakan yang kasar, tindakan yang arogan. Ini hal yang sangat diperhatikan oleh para ulama una. Kita baca kalam Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab beliau Da'wah ila Allah wa Akhlaqud Du'at, ketika menyebutkan tentang kriteria seorang dai di poin yang ketiga halaman 45, beliau mengulas panjang bab satu ini. Beliau mengatakan qala rahimahullah thalitha, yang ketiga, antakuna haliman fi da'watika rafiqan fiha mutahammilan sabura. Engkau wahai dai, wahai murabbi, wahai para pengabu-pengabu dakwah, kamu harus jadi sosok yang halim dalam dakwahmu. Al-hilm itu sikap sabar, tabah. Al-hilm orang yang bisa mengontrol emosi, mengendalikan emosi, menahan amarah. Ketika ada orang yang menyakiti, yang mengganggu, padahal dia mampu membalasnya. Lapang dada, berjiwa besar, memaafkan kesalahan orang ketika mengerjakannya jahil, tidak mengerti ilmu. Itu halim. Betul-betul sosok orang yang sangat bijak, sangat dewasa, sangat berjiwa besar, sangat penyabar, bisa kontrol emosi, bisa tabah menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan, hal-hal yang menyakitkan dirinya, yang muncul dari masyarakatnya, atau sebagian ikhwahnya, hal yang kurang patut, yang kurang tepat. Sabar tabah dia. Sambil berjuang pelan-pelan memperbaiki, ngasih bimbingan, ngasih arahan dengan cara yang terbaik pada orang tersebut. Halim kita. Rafiqan fiha. Engkau jadi sosok yang rafiq, lemah lembut, santun dalam dakwah kamu. Dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan materi, menyampaikan tema, perilakumu, tingkah lakumu, santun, lembut, penuh etika, penuh akhlak. Mutahammilan sabura. Mutahammil itu bisa memikul gangguan orang lain, memikul gangguan masyarakatnya yang menyakiti dia. Itu mutahammil. Barakallahu fikum. Sabura, sangat sabar, sangat tabah dalam dakwahnya. Masyakil banyak, gangguan banyak, pekerjaan banyak, proyek banyak, PR banyak, amal banyak. Harus tabah, harus sabar. Ini kata beliau, kama fa'al Rasul alaihi wassalam, sebagaimana yang dikerjakan oleh para Rasul alaihi wassalam. Dan Allah Jalla wa Ala memerintahkan Rasulnya untuk meneladani para anbiya wa rusul. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan dalam kawai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Sabarlah, tabahlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Beliau mengatakan, iyyaka wal ajalah, hati-hati kamu dari sikap tergesa-gesa, terburu-buru, tergesa-gesa dalam menyampaikan ilmu, belum matang maklumatmu. Itu ajalah fit ta'lim. Hati-hati jangan tergesa-gesa dalam menghukumi orang lain, menghakimi orang lain, menvonis orang lain. Berbahaya. Hati-hati jangan tergesa-gesa dalam bersikap, dalam bertindak, dalam memutuskan, dalam mengerjakan. Iyyakum wal ajalah.
Semuanya dipikir masa-masa tarayuth, cross check segala sesuatunya, tadabbur, dikasih gambaran yang lengkap, tasawur kamil. Semuanya diperhitungkan, semuanya dihitung, semuanya diperhatikan, masalah dan mafasidnya. Ketika berucap tepat, bertindak tepat, bersikap tepat, bereaksi tepat. Ala ilm, ala basirah, bukan ajalah. Al ajalah minasyaitan. Beliau mengatakan iyyaka wal unfa wasyiddah. Hati-hati kamu dari sikap urf. Unfun itu lawannya rifkun walin, arogan, kasar, premanisme dan semisal itu. Baik dalam berucap, tutur kata, bersikap, perilaku, tindak tanduk. Iyyaka wal urf wasyiddah. Hati-hati kamu dari syiddah, sikap keras yang merusak. Syiddah itu ada dalam Islam, sikap tegas tapi harus tepat. Yang dibawakan sekarang syiddah ma'al urf, sikap tegas tapi keras, tegas tapi kasar, tegas tapi arogan, tegas tapi kayak preman. La iyyak, alaika bis sabr, alaika bil hilm, alaika bil rifqi fi da'watik. Wajib atas engkau bersabar, wajib atas engkau memiliki sikap hilm, wajib atas engkau memiliki sikap rifqun fi da'watik, santun, lemah lembut dalam dakwah kamu. Beliau membacakan ayat wa hadis yang menerangkan tentang dakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan jidal, pentingnya rahmah dalam perkara dakwah, al-qaul layyin, ucapan yang lembut, yang santun dalam menyampaikan sesuatu. Barakallahu fikum. Sampai belum mengatakan setelah itu, fa'alika ya Abdullah an tarfuqa fi da'watik, maka wajib atas engkau wahai hamba Allah bersikap lemah lembut santun dalam dakwah kamu. Wala tasyuqqa 'alan nas, kamu jangan membuat berat umat manusia, jangan memberatkan umat manusia, memberikan masyaqqah kepada mereka. Ini banyak surahnya, banyak gambaran-gambarannya, membuat orang lain fi masyaqqah, merasa berat, terbebani. Banyak surahnya. Masyaqqah dalam bentuk menyampaikan hal-hal yang berat kepada masyarakat awam, kepada para pemula-pemula. Pembahasan ilmu syar'i ada yang pondasi-pondasi, ada yang ringan-ringan, ada masail-masail yang ringan, ada yang pertengahan, ada yang berat-berat. Termasuk masyaqqah 'alan nas, dia berbicara kepada masyarakat umum, awamun nas, atau para pemula, pembahasan ilmiah yang berat. Butuh fokus, butuh cermat, butuh berpikir, peras keringat, peras pikiran, peras otak untuk memahami masalah yang kamu angkat tadi itu. La tasyqa 'alan nas, sebab membuat orang lain jenuh, jemu, antipati dengan dakwah ini, merasakan beratnya Islam. Tema yang diangkat berat. Atau dalam memaparkan sebuah tema ilmiah, tema-tema tausiah kepada masyarakat, dijejali dengan detail, rincian-rincian, dalil, argumentasinya, istidlalnya, khilaf ulama, pendapat yang pertama, dalil, pendapat, bantah, rinci, detail, emang ilmiah betul. Tapi yang kamu hadapi awamun nas, yang kamu hadapi masyarakat umum, yang kamu hadapi para pemula-pemula dalam perkara ilmu. Ini masyaqqah, membuat orang merasa berat dengan Islam. Atau yang masyaqqah ya khan barakallahu fikum, Anda fokus pada terhib, takhwif, menakut-nakuti orang. Dengan cara takhwif yang kamu sampaikan ancaman, azab, siksaan, kecaman, larangan,
ini, larangan itu, amal ini, azabnya ini, hukumannya ini, siksaannya ini, di dunia demikian, di alam barzakh demikian, di akhirat demikian. Dibahasakan nusus wa'idiyah, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, fokus pada yang berisikan ancaman, kecaman, azab, hukuman, siksaan. Ini masyakkah membuat orang itu merasa Islam itu menyeramkan, Islam itu mengerikan. Masuk potong, keluar juga potong. Tahu mananya? Masuk potong. Dan muslim yang udah besar, udah balik, masuk Islam potong. Potong apa ini? Dikhitan. Potong. Keluar potong. Murtad dari Islam apa hukumannya? Potong lehernya, harus dieksekusi mati. Mengerikan. Masuk potong, keluar potong. Masuk potongnya kecil, keluar potongnya besar. Sehingga bayangannya menyeramkan. Itu masyakkah. La yajuzu hadza. Sehingga ada tahapan-tahapan dalam menyampaikan ilmu, terutama untuk masyarakat awam, kaum muslimin, di forum-forum umum yang banyak hadir di dalamnya kaum muslimin, atau para pemula dari kalangan para ikhwah, wahakadha. Ada tahapan-tahapannya. Hal yang sangat detail, sangat rinci, sangat berat, sampaikan di makam para tolabah yang sudah di akhir pembahasan ilmiah mereka, yang punya kemampuan yang lebih, yang bisa membahas, yang bisa memahami dengan mudah, dengan gampang pembahasan tadi. Itu cocok. Jangan kamu sampaikan pada masyarakat, belum waktunya. Bukan berarti menyembunyikan ilmu, la, tetapi menyampaikan ilmu kepada orang sesuai dengan kondisi kadar ilmiah masing-masing orang. Kamu sebagai dai harus tahu itu. Yang ini kadarnya, kasih sekian, ini sekian. Oh ini bagus, dikasih yang besar-besar, yang rinci-rinci, yang detail, dengan makamnya masing-masing. La tasyqa 'alan nas. Barakallahu fikum. Banyak bentuknya membuat masyaqqah. Jangan membuat orang berat. Tampilkan Islam itu indah. Islam itu Masya Allah menyenangkan. Amalannya banyak pahalanya. Begitu engkau menyampaikan hal yang cukup berat, kamu sampaikan dengan sederhana, disederhanakan, dibikin orang mudah mencerna, mudah memahami, mudah mengamalkan. Hakadha la tasyqa 'alan nas. Kalau dibahasakan uslub taisir, jangan taksir. Beri kemudahan, jangan mempersulit. Itu yang perlu sampaikan kepada para sahabatnya. Yassiru wala tu'assir. Beri kemudahan, jangan membuat sulit. Qala wala tunaffirhum minad din. Kamu jangan membuat orang lari dari agama ini. Wala tunaffirhum bi ghilzatik wala bi jahlik wala bi uslubikal anifil mu'dhi ad-dar. Kamu jangan membuat orang lari dari agama ini, dari sunnah ini. Jangan membuat mereka lari dengan sikap kasarmu, atau dengan tindakan bodohmu, tindakan konyolmu. Jangan pula membuat mereka lari dikarenakan uslub, cara penyampaian kamu yang arogan, yang menyakiti, yang memadharotkan. Hati-hati. La tunafirin nas. Alaika an takuna haliman sabura. Sekali lagi, wajib atas engkau menjadi sosok yang halim, yang penyabar, salisul qiyad, mudah dituntun, mudah diatur, selama mubah atau syar'i. Lainul kalam, lembut ucapannya, thayyibul kalam, baik-baik, patut-patut ucapan-ucapan dia, hatta tu'athira fi qalbi akhik, hingga engkau bisa membekas, memberi bekas di hati saudara kamu. Yang kamu sampaikan membekas pada dirinya. Interaksi kamu membekas pada kalbunya. Tutur kata kamu yang lembut, yang santun itu membekas dalam sanubarinya. Akhlakmu yang mulia itu membekas, menghujam di kalbu yang paling dalam. Langsung terpatri, orang baik. Ini orang baik, orang santun, menyenangkan, Masya Allah. Yang dia sampaikan indah,
bagus, perkara kebaikan, sehingga mempengaruhi hati mereka. Wa hatta tu'athira fi qalbil mad'u, engkau bisa memberi pengaruh di hatinya para mad'u. Wa hatta ya'nasa li da'watika wa yalina laha wa yata'athara biha wa yuthni 'alaika biha wa yashkuruka 'alaiha, sehingga para mad'u tadi, muslimin, para ikhwan, merasa nyaman, merasa nyaman dengan dakwah kamu, lembut hatinya untuk menerimanya, terpengaruh dengan dakwah kamu yang santun itu, akan memuji kamu dengan dakwah yang kamu sampaikan, berterima kasih kepada kamu atas apa yang telah kamu sampaikan. Hakata. Ini muhimun jiddan, terutama zaman sekarang ya ikhwan. Zaman penuh aturan, penuh peraturan, penuh undang-undang yang membatasi berbagai macam ucapan, penyampaian, penyikapan, dan kondisi-kondisi yang lain yang di lapangan yang ada. Ini sangat ditekankan oleh para ulama yang sabar, yang tabah, yang lembut, yang santun, tunjukkan etika yang baik. Dakwah dengan akhlak itu konsep tersendiri. Belum mengatakan ammal unuf fa munaffir la muqarrib wa mufarriq la jami'. Ada bersikap arogan, sikap kasar, premanisme. Fa munaffir, orang yang munafir, membikin lari umat dari dakwah ini, dari Islam ini. La muqarrib, bukan mendekatkan orang kepada Islam. Mufarriq la jami', pemecah belah ini, bukannya menyatukan umat. Belum mengatakan kepada para sahabatnya, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, beri kemudahan, jangan menyulitkan, beri kabar gembira, jangan membikin orang lari, jangan bikin orang lari. La tunaffiru. Ya kan, fakta di lapangan ini sebagai evaluasi masing-masing kita. Banyak orang di luar sana, masyarakat kita sulit menerima dakwah bukan karena meyakini batilnya yang kamu sampaikan. Mereka tahu itu benar, tahu itu ilmiah, tahu itu. Tapi kebanyakan yang terjadi, mereka enggan menerima dakwah dikarenakan tindakan oknum-oknum. Sehingga mengatakan semua dikatakan salafiyin itu dasarnya akhlaknya bagus, Ahlus Sunnah dasarnya perangannya baik. Tapi ada oknum munafir, bikin orang lari, kadang dengan ucapannya, tutur katanya yang kaku, yang kasar, yang keras, kadang perilakunya, tindak tanduknya yang kurang patut, kurang dengan tata kerama, kurang adab dan akhlaknya, kadang penyikapannya, kadang sikap acuh tak acuhnya, sikap mengabaikannya, sikap kurang peka dengan sesamanya. Ini yang membuat orang kurang respon dengan dakwah yang ada. Maka diingatkan oleh para ulama masyayikhuna minhum Syekh bin Baz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, hadza huwa kun muqarriba la takun munafira. Jadilah orang yang berupaya mendekatkan masyarakat, mendekatkan umat kepada sunnah dakwah salafiyah, jangan membuat orang lari daripadanya. Kun jami'an la mufarriqa, jadilah orang yang menyatukan umat di atas sunnah, bersama di atas sunnah, kompak di atas sunnah. La mufarriqa, jangan jadi pemecah belah umat, jangan jadi pemicu perpecahan, perselisihan, perseteruan, permusuhan di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah salafiyin Ahlus Sunnah. Hendaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu menghormati, yahtarim hadhihi dakwah, menghormati dakwah ini, menghormati perjuangan dakwah para anbiya wa rusul alaihi wassalam, perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad SAW, perjuangan dakwah para salafiyah, perjuangan dakwah imatus sunnah. Barakallahu fikum, yahtarim,
menghormati ini semua dengan akhlaknya, tutur katanya, dengan tingkah lakunya, dengan akhlak yang mulia tadi. Barakallahu fikum. Rifqun walin, hilm, sabr, tahammul, taysir, tabashir, hati-hati dari ajalah, unuf, tanfir ila akhirnya. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah azakumullah bukan teori ya. Harus diterapkan langsung dalam keseharian. Antara guru dengan murid, guru dengan para guru, murid dengan para murid. Tayyib, guru dengan wali santri. Wahakala di lingkungan bi'atu tarbiyah, lingkungan tarbiyah harus terwujud ini semuanya. Kelemah lembutan, kesantunan, ukhuwah yang bagus. Barakallahu fikum. Jangan kaku, jangan kasar, jangan keras, jangan premanisme, apalagi membuli, apalagi dengan kerasan. La. Wahakala dalam dakwah barakallahu fikum dengan para ikhwah, dengan masyarakat umum, tampilkan dakwah yang mulia ini barakallahu fikum. Ini adalah yang Allah bimbingkan kepada Rasulullah SAW, kepada beliau SAW. Dengan sikap rahmanya Rasul SAW, maka mereka semuanya bisa menerima dakwah beliau. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Dengan rahmat Allah semata wahai Nabi, linta lahum, engkau bersikap lembut kepada mereka, kaummu, masyarakatmu, musyrikin Quraisy kala itu. Apalagi para sahabatmu. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi, kalau seandainya karena Rasul enggak demikian keadaannya. Kalau seandainya engkau orang yang keras, kaku hatinya, kasar ucapannya, kasar perilakunya, lan faddu min haulik, niscaya mereka semuanya akan lari semburat dari sekitar kamu. Itu Nabi, sosok Rasul, sosok Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dakwah dengan dakwah fadhadah, dakwah ghilzah, dakwah yang kaku, dakwah yang kasar, dakwah yang arogan, dakwah yang premanisme, akan gagal dakwahnya. Umat akan lari, masyarakat akan lari, menolak Islam, menolak sunnah, menolak dakwah, anti Islam, anti sunnah, anti salafiyah. Apalagi orang-orang kayak kita ini, Nabi bukan, Rasul bukan, min babi aula lebih-lebih lagi. Kalau menggunakan cara-cara yang seperti ini, maka umat akan lari daripadanya. Barakallahu fikum. Itu Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan demikian. Kita pun juga sama, harus mencontoh beliau dalam semua hal, terutama dalam bab yang satu ini. Kun halimah, kun rafiqah, kun mutahammilah, kun sabura. Barakallahu fikum. Taisir, jangan taksir. Tabashir, jangan tanfir. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ialah ahammiyatut ta'awun wa tasyawur fi da'wati ila Allah. Ketika dakwah berkembang dengan pesat, meluas, maka di sini letak urgensi, lebih urgen lagi digalakkannya ta'awun, saling gotong royong, saling bahu membahu, saling bantu membantu, wa tasyawur, dan koordinasi. Dakwah amal jama'i. Dakwah itu amal yang melibatkan banyak orang, bukan amal fardi, bukan amal individu. Dakwah itu yang digarap banyak, yang saya gambarkan di awal. Banyak dakwah, banyak problematikanya, banyak masyakilnya. Dakwah banyak musuh-musuhnya, banyak yang antipati kepadanya. Besar, banyak pekerjaannya. Maka harus ta'awun. Perintisan aja harus ta'awun, apalagi sudah berkembang pesat. Harus berta'awun, gotong royong, saling bahu membahu, ya, saling tolong menolong, al birri wa taqwa dalam dakwah yang mulia ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada waw.
jelas ayatnya. Cuman yang kita tekankan urgensi ta'awun. Ya, ketika merintis harus ta'awun supaya ada wujud perintisan. Sudah dirintis dan berkembang lebih lagi harus ta'awun. Sebab lebih banyak, lebih berat yang dipikul. Ta'awun itu barakallahu fikum jangan dipandang donasi lagi, dana lagi. Itu sebagian kecil dari ta'awun. Ta'awun luas ranahnya, majaluhu wasi', ranahnya luas. Antum bisa ta'awun dengan harta yang antum miliki, infak, sedekah untuk dakwah, untuk tarbiyah, perjuangan dakwah. Itu infak yang terbaik. Itu infak yang fisabilillah, gak ada ruginya. Selagi dakwah, sudah dakwah salafiyah. Yang punya harta dengan harta. Jangan dibayangkan harus puluhan juta, miliaran. Tahun dengan 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, apalagi 50, apalagi 100.000, apalagi 1 juta, apalagi 2 juta, 5 juta, 10 juta, apalagi puluhan juta, apalagi ratusan, apalagi gak ada serinya. Itu luar biasa. Masing-masing dengan kemampuan, masing-masing yang penting keikhlasannya. Yang mampu ta'awun dengan ilmunya. Berjuang bersama-sama. Sebagai murabbi, sebagai muallim, sebagai ustadzah, dengan ilmunya. Betul-betul dia punya etos yang sangat tinggi, dedikasi yang luar biasa. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan ilmu yang dia miliki. Mengajari anak-anak kita yang di PAUD, TA, di ULA, di WUSTA, di Aulia, yang takhusus. Tentunya mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan segala macamnya. Tapi itu betul ta'awun yang luar biasa. Ta'awun dakwah terbaik. Yang mampu dengan kedudukan dia, posisi dia. Dia orang yang terpandang, punya jabatan, tokoh masyarakat. Manfaatkan ketokohan kamu, posisi kamu, jabatan kamu untuk mempermudah dakwah. Untuk relasi, koneksi dengan tokoh-tokoh masyarakat, koneksi dengan pemerintahan, memberi kemudahan untuk tarbiyah dan dakwah, perizinan dan segala macamnya, untuk jadi pamper, untuk menghadang orang-orang yang berbuat jahat, karena kamu sosok yang terpandang, terhormat, tokoh, orang segan kepada antum, segan dengan dakwah ini. Gunakan untuk itu. Besar pahalanya. Yang tahu dengan fisik, dengan khidmatnya, dengan badannya, dengan ototnya, yang dia mampu kerjakan. Atau ta'awun dengan irsyadat atau taujihat, ngasih arahan, bimbingan-bimbingan yang baik, masukan-masukan yang membangun, yang mensupport, yang menyemangati. Kamu punya ide brilian, sampaikan untuk kebaikan dakwah. Barakallahu fikum. Yang bisa dengan nasihat, dengan cara menasihati. Paling tidak antum berkontribusi, antum punya andil, antum punya ta'awun dengan supportnya antum, tasjih', mensupport para duat, mensupport para pengabdi dakwah dan tarbiyah, merestui mereka, meridhai mereka, mendukung mereka secara moral. Jangan mengganggu mereka, jangan bikin ulah, jangan mengacaukan dakwah. Itu sudah sangat luar biasa. Minimal pula ya kawan, dengan doa yang antum panjatkan, bentuk dukungan moral, mendoakan kebaikan untuk dakwah ini, kebaikan untuk dakwah salafiyah ini, kebaikan untuk para ulamanya, masyayikhnya, kebaikan untuk para duatnya, kebaikan untuk para asatidhahnya, para mudarisin, muallimin, muallimatnya, untuk para ikhwah-ikhwahnya, untuk para muhsin-muhsininya, semua pihak yang berkecimpung dalam dakwah, tahu tentang mengenal dakwah, antum kontribusi dengan doa, doa yang paling tulus, doa yang paling ikhlas, antum mohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk keberkahan dakwah, kemajuan dakwah. Barakallahu fikum. Banyak tahun itu.
Satu orang bisa buahnya, bisa semuanya. Harta punya dengan harta, posisi dengan posisi, ilmu dia juga punya ilmu, arahan dia juga punya arahan, bimbingan ide-ide punya dia juga punya, fisik terjun langsung, support, masya Allah, doa nggak pernah ketinggalan, bisa, dan pahala yang dia raih berlipat-lipat ganda. Dan semua ta'awun yang terbaik dikarenakan ta'awunnya dalam dakwah dan tarbiyah barakallahu. Harus itu. Dan ikhlaskan niat dalam ta'awun. Ta'awun itu ibadah. Maka ikhlaskan niat dalam berta'awun. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Persembahkan untuk Allah yang tulus, yang kamu harapkan ridhonya Allah Jalla wa ala wal jannah, bukan yang lain-lain. Barakallahu. Ikhlaskan ta'awun. Siap berta'awun dimanapun. Di sebelah sana, sebelah sini, bagian ini, bagian itu. Siap. Yang dia cari bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, tapi ridhonya Allah Jalla wa ala wal jannah. Ikhlas fi ta'awun. Dan tidak pernah merasa berjasa. Dia masih merasa apa yang dia persembahkan untuk Allah dalam dakwah ini masih kecil, masih ringan, masih sedikit. Ini penting supaya dia tawadhu, jangan takabur, jangan tarafu, jangan merasa besar, jangan merasa tinggi, jangan merasa bangga, jangan merasa ujub. Yang menjaga keikhlasan, menjaga ta'awun dia harus semakin besar dakwahnya, ya semakin banyak ta'awunnya. Dan yang berikutnya, dan yang terakhir insyaallah ya, karena udah mulai buatnya udah mulai ini. Yang ngomong juga begitu rupanya. Jangan lupa tasyawur. Musyawarahnya lebih digalakkan, koordinasinya lebih digalakkan. Merintis saja rapat terus ini. Ya. Gimana ini? Kita harus wujudkan di tempat kita paling tidak ada rumbel. Itu gimana mikir rumbelnya ini? Koordinasi, musyawarah, masya Allah. Baru satu rumbel rumah belajar. Nah, yang kamu hadiri berkembang dakwah kamu ini, masya Allah, di mana-mana dakwah kamu. Maka min babi aula harus banyak koordinasi. Di tempat ini koordinasi, sana koordinasi, sana koordinasi. Nanti tempat dengan tempat berikutnya saling koordinasi. Daerah itu dengan daerah yang lain saling berkoordinasi. Wahakala. Ini perintah Allah kepada Rasul SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasyawirhum fil amr. Wahai Nabi SAW, ajak mereka para sahabatmu musyawarah dalam perkara dakwah ini, pada perkara agama ini. Beliau SAW ini ikhwan, seorang Nabi, seorang Rasul. Allah turunkan wahyu kepada beliau. Allah Jalla wa'ala yang mendukung beliau, membela beliau. Secara kaidah tidak butuh musyawarahnya para sahabat, langsung wahyu. Allah yang mengarahkan, selesai. Tetapi perintah ini untuk mengajarkan kepada kita semuanya, memberikan pelajaran penting, pentingnya, urgensinya musyawarah. Rasul saja bermusyawarah, para sahabat saja bermusyawarah. Kelas ilmunya luar biasa, kelas imannya sangat tinggi, kelas takwa luar biasa. Itu bermusyawarah. Apalagi orang-orang kayak kita ini. Juga merupakan sifatnya kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka dalam musyawarah antara mereka, koordinasi dengan makomnya masing-masing, bidangnya masing-masing, orangnya masing-masing, yang dikasih amanah, yang betul-betul berkompeten dalam bidang itu, serahkan kepada ahlinya. Musyawarah koordinasi, masya Allah. Awalnya kecil, semakin lebar, semakin besar, semakin besar. Dulu sebuah tempat, sekarang satu daerah banyak tempat, saling koordinasi yang sangat bagus, sangat tahun yang bagus. Besar lagi per daerah, per daerah. Alhamdulillah sudah kita lakukan, sudah antum kerjakan, sudah antum buktikan dan wujudkan. Yang ditekankan, ini penting, lanjutkan, jangan ditinggalkan. Dan yang lebih penting lagi, ikhlaskan niat dalam koordinasi. Yang bijak, berjiwa besar, kedepankan kemaslahatan dakwah, bukan ego pribadi, bukan kepentingan pribadi atau duniawi.
Alhamdulillah di banyak tempat, di dakwah-dakwah kita, di banyak tempat, di banyak daerah, ini hal yang menjadi perkara yang nampak dan harus nampak dalam dakwah kita. Dan sekarang tadi Kalimantan Timur, alhamdulillah dakwah di sekitar Balikpapan dan sekitarnya bagus koordinasinya. Tempat-tempat di Kalimantan Timur punya musyawarah rutin, agenda rutin musyawarah, berjumpa dengan asatidzah Kaltim, memusyawarahkan dakwah dan tarbiyah yang ada, saling mengisi, ini ngisi sana, ini ngisi sini, luar biasa, itu sangat bagus sekali. Kemudian mengadakan daurah, acara tahunan di sini, di sana, masya Allah. Dan gongnya saat ini, hari-hari ini, bukan semata-mata satu Kaltim, bahkan juga satu Borneo, bahkan dihadiri dari pulau-pulau yang lainnya. Artinya kita bisa, kita punya kemampuan, dan antum merasakan sangat indah, sangat luar biasa, menyatukan hati, menggugah semangat dakwah menjadi semakin luar biasa. Ketemu dengan para ikhwah satu Kaltim, satu Borneo, tempat-tempat yang lainnya, itu luar biasa. Dan itu dilatih. Nanti nasional. Dan sering kita lakukan Darnas itu. Semoga Allah kasih kemudahan di masa mendatang. Ada lagi Darnas yang asli, gitu ya. Yang palsu, enggak, yang asli itu maksudnya Darunnya Masyayikh. Semoga dikasih kemudahan di masa mendatang. Kita pernah, kita sering, kita bisa. Kenapa tidak? Dan itu dampaknya luar biasa untuk kita selaku para pengampu dakwah. Semangat itu bangkit, semakin menggebu-gebu semangatnya, semangat menyemangati yang lain dan menguatkan dakwah barokah insyaallah di sana. Sebab yang kita amalkan bimbingan syar'inya. Semua tadi ikhlaskan niat. Ini kuncinya, ikhlaskan niat dalam mewujudkannya, dalam mengampunya, dalam mengaplikasikannya. Dan juga tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Setelah ikhtiar maksimal, serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Mohon kemudahan dalam melangkah, dalam mengampu dakwah, mohon taufik, mohon hidayah dalam mengampu dakwah, sehingga senantiasa di atas sunnah, di atas manhaj salaf, barakallahu sampai akhir hayat. Banyak doa untuk kemudahan di tempatnya masing-masing, kebaikan untuk dakwahnya, untuk para duatnya, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala melembutkan hati-hati kita semua di atas sunnah, sebagai ikhwan mutahabbin ala sunnah, muta'alifin ala sunnah, muta'awin ala sunnah. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan al-qabul, penerimaan untuk dakwah salafiyah di tempat ini, tempat-tempat yang lain, di Borneo, di pulau-pulau yang lain, di Indonesia Raya ini. Dakwah yang mubarakah, barokah untuk masing-masing kita, barokah untuk keluarga besar kita, anak-anak kita, anak-anak kita, masyarakat kita, teman-teman kita, untuk kaum muslimin, barokah untuk masyarakat, barokah juga untuk bangsa dan negara kita. Kita meraih keutamaan, meraih pahala duniawiyah, agama dan ukhrawiyah, dan maslahat untuk semua pihak. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat, ini bukan wacana, bukan teori, tapi langsung kita terapkan dalam keseharian di tempat kita masing-masing. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.